Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahman Auliada Fatiri Rai dengan NIM 2410600528. Pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dan sangat penting dalam memahami kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Kita akan bicara tentang salah satu metode menafsirkan Al-Quran yang dikenal sebagai metodologi penafsiran Ijmali. Yang pertama, apa sih itu tafsir Ijmali? Bayangkan begini, Al-Quran itu sebuah harta karun yang isinya sangat dalam dan luas. Untuk bisa mengerti isinya, kita butuh peta dan panduan. Nah, tafsir Ijmali ini adalah salah satu panduan itu. Secara sederhana, tafsir Ijmali itu adalah cara menafsirkan Al-Quran dengan menjelaskan makna ayat-ayat secara singkat dan umum. Ibaratnya kalau kita baca buku, tafsir Ijmali ini seperti ringkasan atau sinopsisnya. Dia memberikan gambaran besar tentang maksud sebuah ayat tanpa masuk ke detail yang terlalu rumit. Metode ini tidak membahas setiap kata secara mendalam, apalagi sampai ke masalah nahwu, shorof, atau perbedaan pendapat ulama. Fokusnya adalah pada pesan utama yang ingin disampaikan oleh ayat tersebut. Jadi, kalau kalian ingin cepat menangkap inti dari sebuah ayat atau surah, tafsir Ijmali ini sangat membantu. Selanjutnya, yang kedua, ciri khas tafsir Ijmali. Ada beberapa hal yang membuat tafsir Ijmali ini unik. Yang pertama, ringkas dan padat. Ini adalah ciri paling utama. Penjelasannya singkat, langsung ke inti makna. Jadi poin-poin penting yang mudah diingat. Yang kedua, fokus pada makna umum. Dia tidak membahas detail hukum, sejarah turunnya ayat atau asbabun nuzul secara panjang lebar, atau perdebatan di kalangan ahli tafsir. Yang penting adalah pesan pokok ayat tersebut. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah. Biasanya kitab-kitab tafsir Ijmali ini ditulis dengan bahasa yang relatif sederhana sehingga bisa dipahami oleh banyak kalangan, bahkan oleh orang awam sekalipun. Tujuannya memang agar maknanya cepat sampai. Selanjutnya, yang keempat, menjaga susunan ayat. Meskipun penjelasannya ringkas, tafsir Ijmali ini tetap mengikuti urutan ayat Al-Quran, sehingga pembaca bisa menelusuri penafsiran dari awal hingga akhir. Selanjutnya, contoh aplikasi tafsir Ijmali. Agar lebih jelas, mari kita lihat contohnya. Ambil surah Al-Ikhlas misalnya. Pada ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Tafsir Ijmalinya, katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Pada ayat kedua, Allahus Somad. Tafsir Ijmalinya, Allah adalah tempat bagi semua makhluk yang tidak butuh kepada siapapun, tapi semua butuh kepadanya. Pada ayat ketiga, Lam yalid walam yulad. Tafsir Ijmalinya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Pada ayat keempat, Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tafsir Ijmalinya, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Perhatikan bagaimana penjelasannya secara singkat, tapi inti maknanya langsung tertangkap. Kita langsung tahu bahwa surah ini berbicara tentang keesaan Allah dan sifat-sifatnya yang mutlak. Contoh lainnya ada pada surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafsir Ijmalinya, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam yang mengatur dan memelihara seluruh alam raya ini. Selanjutnya, pentingnya tafsir Ijmali. Jadi, kenapa sih tafsir Ijmali ini penting? Yang pertama, pintu gerbang pemahaman. Bagi pemula, tafsir Ijmali adalah jembatan pertama untuk mulai memahami Al-Quran. Ini memudahkan kita untuk berkenalan dengan pesan-pesan utama Al-Quran tanpa merasa kewalahan dengan penjelasan yang terlalu kompleks. Selanjutnya yang kedua,
membangun fondasi. Dengan memahami makna umum ayat, kita jadi punya fondasi awal. Setelah itu, kalau mau mendalami lebih jauh dengan tafsir yang lebih rinci, seperti tafsir tahlili atau tafsir muqarron, kita sudah punya gambaran umumnya. Yang ketiga, dakwah dan pengajaran. Metode ini sangat efektif untuk dakwah atau pengajaran kepada masyarakat luas, karena bahasanya mudah dicerna dan fokus pada inti pesan yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itulah sekilas tentang penjelasan mengenai metodologi penafsiran ijmali. Semoga dengan memahami metode ini, kita jadi lebih semangat dan mudah dalam menelaah isi Al-Quran. Ingat, Al-Quran adalah petunjuk hidup kita, dan memahaminya adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian, itu saja penjelasan saya kali ini. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.